diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh 4 pemateri. Yang pertama adalah Ibu Vivi Fitria SPD, kemudian yang kedua Ibu Ima SPD, yang ketiga Bapak Yudi, dan yang terakhir adalah Pak Suradi. Bapak Ibu, sebelum masuk kegiatan pertama tahun ini, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillah. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Fitria SPD. Kepada Ibu Vivi Fitria, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan ini. Di sini saya di depan ini tidak tujuannya untuk menghadiri Bapak Ibu ya, hanya saya ini mau berbagi ilmu tentang ilmu yang sudah saya dapatkan ketika melakukan pendidikan guru penggerak. Ya, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next week. Ya, tujuannya ada 3. Yang pertama mengenai teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian yang keduanya tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan melakukan ilustrasi terlebih dahulu ya, ilustrasi. Coba semuanya Bapak Ibu angkat tangannya sebelah kanan, kepala. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu, Bapak Ibu anggap kalau misalnya di dalam kepala Bapak Ibu, kepala tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya ada pihak lain, misalnya ada orang lain yang muncul kalau misalnya menginginkan apa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya?
dibuka, kan paling berharga. Kalau misalnya orang lain disebut mengiming sesuatu supaya buku itu membuka keparangan itu gimana? Kalau hanya iming-iming untuk kepentingan dia, mungkin tidak akan saya buka, kecuali kalau misalnya dia benar-benar sangat membutuhkan apa yang ada di dalam genggaman saya itu, mungkin saya akan memikirkannya untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan tersebut, yang ingin tersebut. Terima kasih Bu Ibi, tertarik. Oke, baik, betul ya. Jadi segala sesuatu itu siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol ya. Artinya tadi walaupun misalnya ada orang lain yang ini atau misalnya membujuk dan segala macamnya, apa saja yang kita lakukan itu tetap kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Intinya seperti itu ya. Oke, selanjutnya Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada umumnya ketika melakukan pembelajaran, biasanya seolah-olah guru itu menjadi subjek dalam pembelajaran dan murid itu hanya menjadi objek dalam pembelajaran. Artinya berarti guru ini mempunyai kendali penuh dalam kegiatan pembelajaran dan murid hanya mengikuti saja. Ya. Nah, pada dasarnya sebetulnya tidak seperti itu ya, karena murid juga punya kebebasan ya, kemudian murid juga punya jalannya sendiri untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan hanya guru saja yang melakukan perintah terhadap murid gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Maksudnya misalnya ketika mau melakukan sesuatu di dalam pembelajaran, guru ini melakukan perayuan atau bujukan supaya misalnya murid tersebut itu melakukan yang diperintah oleh guru gitu ya. Itu sebenarnya kurang efektif ya, karena intinya berarti si murid itu melakukan sesuatu itu hanya karena berdasarkan perintah guru, bukan dari dalam dirinya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti misalnya ketika siswa melakukan kesalahan ya, kemudian guru itu langsung mengkritik, kalau langsung menjudge kalau siswa tersebut itu adalah salah misalnya begitu. Itu justru bukan menguatkan karakter siswanya ya, malah jadi menjatuhkan karakter siswanya. Akhirnya nanti siswa itu akan kehilangan motivasi untuk melakukan belajar gitu. Kemudian yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini orang dewasa dalam kegiatan pembelajaran sekolah itu adalah guru ya. Kemudian siswa itu tadi yang saya katakan, kalau misalnya siswa ini dianggap sebagai objek saja dalam kegiatan pembelajaran gitu. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada kutipan ya dari Stephen L. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan masing tertentu tentang realitas. Oke. Ya, di sini akan saya sampaikan tentang merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respon ini menganggap kalau misalnya setiap kebutuhan manusia itu sama, tetapi menurut teori kontrol itu setiap kebutuhan manusia itu pasti berbeda, gitu ya. Dan yang lebih baik yang harusnya dijalankan itu adalah di teori kontrol, karena memang betul kebutuhan manusia itu dia tidak sama, tetapi berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut teori stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol setiap orang melihat gambaran berbeda. Tadi setiap orang itu punya tujuan yang berbeda-beda. Kemudian ketika mencapai sebuah tujuan tersebut juga punya jalannya masing-masing seperti itu. Ini tidak akan saya sampaikan semua, bisa dicermati Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini ada model berpikir menang kalah. Kalau misalnya di stimulus respon, sedangkan yang teori kontrol berpikir menang-menang. Jadi lebih baik menggunakan teori kontrol karena tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya menang gitu.
Jadi nanti akan lebih enak untuk berbagai pihak gitu ya, karena tidak ada kalah gitu. Ya, selanjutnya, nah di sini tentang disiplin positif ya. Arti disiplin itu biasanya orang itu menghubungkan dengan adanya peraturan, kemudian tata tertib ya, dan kepatuhan pada peraturan kayak gitu ya. Tapi sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara, kalau misalnya disiplin itu adalah dimaksudkan tentang disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya berarti yang namanya disiplin itu harus munculnya dari dalam diri kita sendiri gitu ya, bukan karena orang lain gitu ya. Karena kalau misalnya muncul dari dalam diri kita sendiri, nanti disiplin tersebut akan jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya hanya berdasarkan orang lain, itu hanya jangka pendek saja kita melakukan disiplin gitu. Nah, hal ini sejalan dengan Diana Gosen. Nah, menurut Diana, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya adalah belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipol, yang artinya adalah murid atau pengikut. Artinya gini, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya misalnya seperti ini, ketika misalnya pada pagi hari gitu ya, kita misalnya melakukan upacara bendera di pada hari sendiri gitu ya. Nah, di situ salah satu program dari sekolah itu kan mengikuti kegiatan upacara bendera gitu ya. Nah, apakah misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan upacara bendera ini hanya karena ada peraturan, atau misalnya merasa upacara bendera ini sebuah kewajiban gitu ya, untuk kita sendiri gitu. Coba saya mau minta pendapatnya Bapak Ibu. Mengenai upacara itu merupakan sebuah disiplin nasional sebagai bukti bahwa kita itu mencintai tanah air kita dan sebagai bukti munculnya rasa nasionalisme kita. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eli ya. Ya, artinya dari sebuah contoh kecil tadi tentang upacara bendera, artinya berarti harus muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Tidak hanya kita melakukan upacara bendera karena ada peraturan saja kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, untuk mencapai tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan menurut berbagai lembaga ya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di sekolah kita itu sudah melakukan atau menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 5 poin. Kemudian ada dari Ibu Primary Years Program, ada beberapa poin juga. Kemudian ada The Seven Essential Virtue, ada beberapa poin juga ya. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang seyogyanya itu harus kita miliki gitu ya. Walaupun misalnya kita ini tidak semuanya harus memiliki, tapi setidaknya ada beberapa poin yang sudah kita miliki. Nah, untuk di sekolah kita sendiri, menurut Bapak Ibu kan untuk kelas 10 itu kan sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Istilahnya berarti ada profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah kita ini murid-muridnya sudah mencakup kelima poin yang ada di profil pelajar Pancasila atau belum? Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Iya, coba. Sini ada panel dulu. Oke, untuk siswa kita sendiri yang terutama yang kelas 10 yang sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila, apakah mereka itu semuanya sudah memiliki nilai-nilai yang terdapat di sini ya? Jadi kalau menurut saya sendiri, anak-anak itu sedang di fase mereka itu
berarti sesuai dengan tujuan kurikulum mereka. Jadi memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi karena kelas 10 ini baru diterapkan ya, artinya berarti kan sepenuhnya belum punya gitu ya, masih tahap proses kayak gitu ya. Nanti harapan kita tidak hanya untuk kelas 10 ya yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila gitu ya. Oke, selanjutnya lanjut. Nah, kemudian yang kedua, materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya. Nah, di sini menurut Diana Dawson dalam bukunya Structuring School Discipline ya, ini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia melakukan suatu hal, melakukan aktivitas ya, itu ada motifnya gitu ya. Motivasinya itu untuk apa saja gitu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya kita datang ke sekolah gitu ya. Misalnya kan aturannya itu jam 7 pagi gitu ya. Nah, apakah kita datang ke sekolah jam 7 pagi ini hanya karena supaya kita itu tidak mendapat hukuman atau supaya kita ini tidak mendapat teguran dari atasan gitu ya, atau bagaimana? Nah, gitu. Itu satu motivasi ketika orang melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalnya kita rajin datang ke kelas misalnya, karena itu kan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang guru gitu ya. Apakah misalnya ketika kita melakukan kesibukan mengajar itu kita perlu ada imbalan gitu. Misalnya kita melakukan suatu hal, nah saya ini kalau misalnya melakukan itu apa yang saya dapatkan gitu. Nah itu artinya berarti motivasi yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain begitu ya. Nah kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai tadi ya. Jadi yang paling baik itu adalah yang ketiga ini. Di sini ada kata menghargai diri sendiri ya. Artinya berarti sesuatu yang kita lakukan itu tertanam dan mesti di dalam diri kita gitu ya. Karena perilaku yang kita lakukan itu akan kembali pada kita kembali gitu ya. Ya, jadi yang paling utama adalah yang ketiga ya, yang bagian ketiga. Jangan sampai kita melakukan perilaku atau melakukan suatu hal itu hanya karena hukuman atau karena iming-iming atau apa ibadah saja. Jadi harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Next. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau misalnya hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana ya, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa fisik dan psikis. Contoh misalnya ketika anak datang ke sekolah terlambat gitu ya, kita langsung menghukum anak misalnya langsung dari lapangan 10 kali kayak gitu. Nah itu berarti adalah salah satu contoh hukuman karena tadi bersifatnya itu tidak terencana kayak gitu ya. Ketika anak datang langsung dihukumnya apa kayak gitu dan tidak relevan dengan kesalahan yang mereka buat. Itu biasanya hukuman seperti itu. Tadi kemudian tadi bersifat satu arah, yang tadi hukuman itu dia berasalnya dari gurunya kayak gitu ya. Dan berupa fisik dan psikis. Fisik itu tadi contohnya misalnya lari lapangan kan berarti tadi fisiknya lelah gitu ya. Sedangkan psikis biasanya dengan verbal kayak gitu ya, dari ucapan biasanya gitu. Nah, kemudian yang konsekuensi, ini biasanya konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek, kemudian guru memonitor murid. Contohnya misalnya kegiatan konsekuensi seperti ini. Misalnya siswa ini diberikan tugas misalnya oleh gurunya, kemudian guru itu memberikan waktu kepada siswa waktu pengerjaannya, misalnya selama seminggu. Nah kemudian di awal guru memberikan perjanjian atau kesepakatan gitu ya dengan murid. Misalnya ketika muridnya itu telat misalnya mengumpulkan lebih jangka waktu yang sudah ditentukan, itu berarti nanti nilainya akan berkurang atau misalnya pasti akan berbeda dengan nilai yang mendapatkan nilai yang sempurna gitu kalau misalnya yang tepat waktu gitu. Itu adalah contoh dari tindakan konsekuensi kayak gitu. Jadi sudah disepakati terlebih dahulu. Tapi untuk konsekuensi sendiri ini masih belum baik ya, karena di situ masih ada kata murid itu tetap
berbeda dengan yang lainnya gitu. Lanjut restitusi. Nah, untuk restitusi sendiri ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian menurut Charles Gosen tahun 1996, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu restitusi ya. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan, itu harus anak sendiri yang mencari solusinya dari anaknya sendiri. Jadi guru ini perannya itu hanya sebagai fasilitator. Nah, gitu ya. Anak menyadari kesalahannya, kemudian anak berusaha untuk memperbaiki apa gitu ya. Misalnya mereka salahnya apa, kemudian cara memperbaikinya seperti apa itu harus muncul dari diri murid sendiri gitu. Ya, mungkin untuk materi restitusi nanti akan dijelaskan oleh Pak Suradi tentang pengalamannya ya. Itu saja mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vivi Fitria yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Materi selanjutnya yaitu Ibu Nima Halimah Ustadiah. Silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nima Halimah Ustadiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMAN 1 Dukuh Muntang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, di sini saya itu bukan menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya ingin membagi atau berbagi materi yang saya dapatkan selama pembelajaran beberapa bulan yang lalu. Silahkan lanjut Bu. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar ataupun belum pernah mendengar keyakinan kelas, kan? Di sini saya mempunyai konsep atau pakar dari pembuat keyakinan kelas. Di sini ada Gosen 1998 menjelaskan tentang keyakinan kelas bahwa suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini saya akan menjelaskan keyakinan kelas itu Bapak Ibu suatu mimpi bersama yang digabungkan oleh keluarga dalam lingkup kecil ataupun besar, entah itu dalam lingkup kelas ataupun lingkup satu sekolah seperti itu. Jadi kenapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu, melainkan keyakinan kelas? Kalau misalkan peraturan kelas itu sudah diaturkan dan harus ada konsekuensinya ya, biasanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu akan lebih berpacu kepada pribadi masing-masing. Jadi setiap individu itu mempunyai perasaan yang sama untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk satu visi atau bisa juga visi di sekolah kita gabungkan ke dalam lingkup kecil, yaitu keyakinan kelas atau di dalam kelas, kemudian disepakati bersama dan dijalankan kesehariannya. Mungkin Bapak Ibu lebih jelasnya seperti ini. Pada saat kita naik motor ya Bapak Ibu, kita harus memakai helm. Coba kenapa begitu? Takut ditilang. Betul, itu adalah peraturan yang sudah tertera dalam SOP atau standar prosedur gitu ya. Tapi
Tapi kalau misalkan kita sudah memiliki keyakinan, tidak takut apapun, kita sudah bisa menerapkannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang didasari dari hati, pasti kita akan tergerak untuk melakukannya tanpa ada ini takut tadi dibilang kalau menggunakan motor tanpa helm. Itu contohnya. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah tujuan dari keyakinan kelas. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Bapak Ibu, selama kami pembelajaran di guru penggerak itu, kami memperoleh ilmu dari pakar pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa belajar dan sekolah itu adalah taman bermain. Mungkin Bapak Ibu juga pernah main ya, taman bermain yang ada di Yogyakarta. Nah, itu adalah pencetus yang membuat pendidikan di Indonesia itu taman bermain. Nah, jadi di sekolah itu kita harus membuat suasana yang senyaman mungkin sehingga siswa itu bisa berpikir untuk datang kembali ke sekolah dengan rasa bahagia dan rasa hilangnya bosan. Kemudian di sini mengapa berpusat pada murid? Kurikulum di sekolah kita ya alhamdulillah sudah menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum kurikulum merdeka. Nah, di mana sudah lebih mengutamakan berpusat kepada murid. Makanya tujuan di sini juga sudah diselaraskan gitu ya. Alhamdulillah di sekolah kita juga saling berkesinambungan. Kemudian tujuan yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal sebelum menjelaskan tujuan. Jadi mimpi apa yang dimiliki oleh sebagian warga di kelas kita gitu ya. Kita juga kan punya mimpi ya, mimpi bersama gitu ya. Dari suatu hubungan atau suatu kelompok. Nah, itu pun berlaku di suatu kelas dalam pembelajaran. Nah, kemudian menumbuhkan komunitas efektif antar murid dan guru. Jadi saya pernah menerapkan di beberapa kelas yang saya ajar untuk menerapkan keyakinan kelas, maaf. Jadi keyakinan kelas yang sudah saya lakukan itu bukan di kelas sebagai saya wali kelas saja, tapi di kelas semua yang hampir saya ajar, di mana kita berdiskusi bersama untuk mencari solusi sehingga pembelajaran bisa senyaman mungkin sesuai keinginan siswa dan keinginan saya. Karena saya dan siswa itu saya akui kita berbeda zaman dalam pendidikannya, kan Bapak Ibu. Jadi untuk supaya kita belajarnya satu visi dan pemahamannya yang sama, maka akan lebih mudah dikonekkan antara murid dan guru supaya selaras. Kemudian nanti nah, jadi di sini ada contoh dan prosedur dari pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati gitu ya. Jadi pertama itu kita curhat dulu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari segi pelajaran apapun yang akan dipelajari. Karena saya mengajar pelajaran ekonomi, tapi tidak berlaku buat pelajaran saya saja, berlaku untuk semua mata pelajaran di kelas tersebut. Jadi kemudian nomor 2, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster atau yang bisa dikatakan stick note yang ukuran kecil juga. Kemudian kita bisa baca semua hasil curhatan setiap warga sekolah atau warga kelas tersebut. Nanti setelah kita baca semua curhatan dari setiap warga kelas atau anggota kelas seperti itu, nanti kita rangkum menjadi satu kesatuan. Mana yang lebih dibutuhkan atau yang satu pemahaman
Kemudian di dalam keyakinan kelas juga kita jangan menggunakan kata-kata menghakimi gitu ya, atau menyuruh. Nah, seperti di sini contohnya kita menggunakan kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi lebih alangkah indahnya pada saat kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu di sini menggunakan kalimat yang positif atau bijak, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi si anak pun akan merespon lebih damai saat mendengarkan kita sebagai guru atau teman-teman yang sesama teman dengan kata-kata yang lebih bijak daripada kata-kata seperti perintah seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah di sini langkah selanjutnya itu saya garis bawahi tindak lanjut kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, jadi kita sortir gitu ya Bapak Ibu, setelah kita menampung aspirasi atau curhatan dari anggota kelas atau warga kelas, dari mimpi yang mereka harapkan, dari mimpi yang mereka capai gitu ya, mana yang lebih selaras atau sama. Kemudian di situ juga ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi menemukan nilai kebajikan itu yang mana aja dari curhatan yang mereka buat. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disebutkan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang, biasanya 3-7. Nah, kan biasanya anggota kelas atau satu kelas itu ada kisaran 30 orang ya. Nah, kita tidak perlu sebanyak 30 peraturan kelas atau keyakinan kelas gitu ya. Kita cukup ambil 3-7 saja dari keseluruhan, kita rangkum jadi intisarinya. Dan biasanya setelah dari 3-7 keyakinan kelas, anak itu kita infokan apa saja poin-poinnya, kemudian kita sepakati bersama seperti itu. Kemudian di sini setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangi keyakinan kelas yang termasuk guru dan siswa, gitu ya. Jadi antara guru dan siswa kita sudah meyakini keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang terakhir keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang atau semua warga kelas. Jadi seperti visi-misi sekolah sebenarnya kalau keyakinan kelas, cuman kalau keyakinan kelas itu adalah mimpi dari warga kelas tersebut. Lanjut Bu. Nah, ini adalah contoh yang pernah saya buat keyakinan kelas di sebuah kelas 10.
dan bagaimana cara membagi kelompok bersama dalam menjaga kelas dan seperti dan aktivitas. Bapak Ibu, salah satu contoh kecil apabila Bapak Ibu ingin menerapkan hal yang sama seperti saya, yaitu keyakinan dalam kelas untuk menghasilkan suatu mufakat dari mimpi bersama dari satu kolaborasi di ranah kecil atau ranah besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 dasar kebutuhan manusia ya. Sebelum meranjak ke kelas, ternyata manusia itu punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi kita difitrahkan untuk bisa bertahan hidup. Seperti anak, kita anjurkan untuk bersekolah pagi hari dengan mengisi perut terlebih dahulu. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu kita harus makan, minum, kemudian kita punya pakaian. Anak-anak ke sekolah menggunakan seragam sesuai aturan yang diatur setiap harinya. Jadi apabila anak menggunakan seragam tidak sesuai hal yang diatur dalam sekolah kita, pasti anak kita teguran. Biasanya seperti itu ya, benar ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah yang pertama survival, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita selaku manusia pastilah sangat bahagia apabila mendapatkan kasih sayang dan rasa cinta. Sama juga dengan siswa-siswi kita pun, apabila mereka kita perhatikan, kita beri kasih sayang, kita beri cinta pada saat pembelajaran, maka respon timbal balik yang diberikan oleh mereka pun akan lebih baik lagi kepada kita saat pembelajaran. Jadi akan lebih mudah masuk saat belajar, biasanya seperti itu, dan mudah kenal dengan kita, lebih akrab karena kita sudah memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Mereka pun manusia juga yang terbiasa mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta. Apabila diberikan hal tersebut, pasti akan ada rasa nyaman dan bahagia. Kemudian kebebasan atau freedom, gitu ya. Kebebasan mereka pun mereka harus memiliki. Nah, sebagai contoh, pada saat pembelajaran kita sering mengganti metode atau media pembelajaran yang Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya salah satu adalah memberikan kebebasan kepada siswa-siswi untuk mengeksplor kemampuannya. Jadi tidak hanya guru yang menjadi sumber utama saat belajar, tapi siswa pun bisa menjadi sumber utama saat belajar. Makanya di sini ada kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Jadi buatlah semenarik mungkin, sehidup mungkin, seberwarna mungkin pada saat belajar. Karena itulah fitrah sebagai manusia, kita butuh kesenangan. Seperti misalkan kita menggunakan media games, atau sekarang lagi musim mungkin sistem barcode saat memberikan media pembelajaran gitu ya. Jadi kita mengikuti zaman pada saat zaman yang sedang berlaku, makanya akan muncul rasa kebebasan, rasa kesenangan yang muncul dari hati kita sebagai naluri manusia. Kemudian yang kelima adalah pengawasan. Pengawasan itu adalah power gitu ya, atau kekuatan. Jadi anak di sini juga mereka punya kekuatan dari segi apa? Misalkan suatu pelajaran yang diunggulinya, gitu. Kita harus mendukung juga. Nah, makanya dari kebutuhan dasar manusia, kita menerapkan di dalam lingkungan sekolah dalam pembelajaran itu sangat bagus, Bapak Ibu. Jadi selain memang kita membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini, kita menerapkan juga dalam pembelajaran hingga seirama dan selaras seperti itu.
kepada Ibu Resato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu semua, alhamdulillah semuanya masih semangat ya. Nah, tadi setelah kita mendengarkan pemaparan berbagi ilmu dari Ibu Ayu Fikria dan Ibu Iman Sadia, sekarang giliran saya untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan ketika pembekalan CGV. Nah, yang akan saya bagi ilmunya kali ini yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ketika misalnya ada permasalahan di sekolah oleh murid kita. Silakan Bu Iman. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, kita dapat refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid kita. Jadi, apa yang kita lakukan untuk murid, kita bisa merefleksikannya. Yang keduanya, kita dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, apa maksud dari posisi manajer atau pemantau itu nanti akan kita paparkan pada hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, apa saja sih 5 posisi kontrol restitusi ini? Nah, menurut dia dan dosen itu ada 5 jenis. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempatnya sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, apa penjelasannya? Selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Silakan. Mari kita saksikan Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol oleh Dunia Sanksi dan Jasa dari pelatih guru dan profesi pendidikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puasa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya sudah ada waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah itu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian bisa tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas laporan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pagi Bu. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau bicara alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi manajer murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dilakukan pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan pemimpin yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menjalankan. Salam berbahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu guru semua, kita sudah menyaksikan video tentang penggambaran seperti apakah dari penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua berpikir tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di video tersebut pernah ada di sekolah kita seperti ini ya. Nah, mari kita berpikir kira-kira
Bapak Ibu selama menjadi seorang guru ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di siswa, kira-kira mempraktekkan posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat bersalah, teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer? Silakan ada yang ingin berbagi tentang pengalamannya sebagai posisi kontrolnya. Mana Bapak Ibu? Bu Yanti, silakan mengasihkan ke depan Bu Yanti. Bapak Ibu dulu di sini saya ingin membagikan sedikit pengalamannya. Jadi sebelum saya mengetahui kalau ternyata ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru dalam menghadapi masalah siswa, yang selama ini saya terapkan itu lebih mengarah pada kontrol yang menjadi teman ya, mencoba untuk menjadi teman gitu bagi siswa. Tetapi ternyata memang yang saya rasakan sendiri, lama-lama anaknya lunjak Pak. Iya gitu, jadi dibalikin gitu, anaknya ayo gitu, di selain sebagai seorang teman saja gitu. Tetapi ya persis seperti yang ada di sini, anak itu datangnya tidak mandiri dan bergantung kepada guru, dikit-dikit ke guru, dikit-dikit ke guru. Nah, dampak yang paling buruknya yaitu karena mungkin mereka sudah merasa nyaman dengan kita sebagai seorang teman tadi ya, pada akhirnya tadi ada lunjaknya gitu Pak. Terima kasih kepada Bu Yanti, boleh tentang kepada Bu. Jadi betul salah satu posisi kontrol sebagai teman yaitu diantaranya akan mengibatkan murid itu jadi akan melunjak kepada kita. Biasanya itu juga biasanya nanti murid tersebut nanti patuhnya itu hanya kepada kita saja, tetapi belum tentu akan patuh terhadap guru yang lain seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin mencoba berbagi tentang pengalamannya? Silakan Bapak Ibu guru. Siapa lagi? Ibu Witri. Barangkali ada pernah pengalaman selama ini ketika ada permasalahan di kelas atau di sekolah tentang permasalahan siswa, apa yang akan Ibu ini lakukan tentang proses kontrol Ibu Witri? Apa saja bebas permasalahan siswanya? Pengalaman saya itu ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas dulu gitu ya, waktu zaman masih idealis gitu ya, pasti langsung dihukum segala macam gitu ya, marah-marah gitu, capek sendiri gitu ya. Kemudian akhirnya mulai belajar itu kan banyak ilmu-ilmu yang baru, banyaknya itu kemudian akhirnya saya coba untuk menawarkan ke siswa sendiri. Ketika misalnya ada tugas yang tidak dikerjakan, kenapa? Ditanyakan, kemudian bisa dikerjakannya itu kapan? Kita buat kesepakatan bersama. Kemudian ketika nanti kamu tidak mengerjakan sesuai dengan kesepakatannya kita sudah buat, konsekuensinya pun anak sendiri yang menentukan. Saya mencoba belajar untuk seperti itu, gitu, untuk lebih mencoba memahami anak supaya anak juga nantinya gak takut gitu, tapi menyadari sendiri bahwa dia sedang melakukan suatu kesalahan. Baik, terima kasih kepada Ibu Witri. Bagus sekali nah, di sini tadi apa yang telah Ibu jelaskan berarti di sana Bu Witri telah mencoba untuk mempraktikkan bagaimana posisi kita kontrolnya sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena yang pertama yaitu kita mencoba memberikan kepada anak untuk berpikir mengenai kesalahan yang telah diperbuat dan bagaimana agar anak tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah posisi manajer. Itu yang pertama adalah kita mencoba buat anak berpikir untuk kesalahan apa yang mereka perbuat, apakah mereka salah atau benar. Nah, kemudian belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan apa yang akan mereka lakukan agar kesalahan tersebut tidak diulangi kembali. Itu adalah posisi yang manajer dan itu adalah posisi yang paling ideal. Nah, dan kita sebagai guru seyogianya harus selalu berusaha
berusaha untuk mencapai posisinya sebagai seorang penyedia. Walaupun susah, tetapi insya Allah kita pasti akan bisa. Baik Bapak Ibu Guru, semoga kita kedepannya bisa mempraktekkan sebagai seorang penyedia. Mungkin sekian dari saya, Wabillahi Pak Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Yuki yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi terakhir kita di hari ini yaitu dari Pak Suradi yang akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Kepada Pak Suradi dipersilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Semangat yang bagi guru hebat semuanya SMA Negeri 1 Bukutan. Di sini saya akan berbagi ilmu dari pembekalan CGP angkatan 7 yang perkenalkan kami saya Suradi, guru bahasa Arab SMA Negeri 1 Bukutan, CGP angkatan 7 yang akan mempresentasikan tentang apa sih segitiga restitusi itu. Tadi sebelum itu sempat disinggung oleh Bu Vivi bahwasanya segitiga restitusi itu adalah suatu proses ya di mana siswa itu yang melakukan suatu perbuatan yang salah gitu, tapi kita mencari solusinya gitu. Kalau murid sudah tahu solusinya, alasannya apa bisa melakukan suatu hal tersebut gitu. Jadi harus bisa melakukannya gitu. Langsung saja saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Menurut dosen yang tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat yang salah. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle ya, yang meliputi tadi tiga tahapan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, maka kita yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua pelaku memiliki alasan. Jadi setelah kita apa sih masalahnya? Jadi kita tanya untuk kontrol alasannya, solusi yang terbaik, pemecahkan yang terbaik itu terhadap siswa. Dan menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menyampaikan apa sih kesepakatan kelas yang sudah kita buat di dalam pembelajaran gitu. Lanjut gitu. Di sini penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Karena disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang dalam benak murid adalah patuh pada taat aturan kelas, patuh pada aturan sekolah. Namun jika melanggar akan terkena hukumannya. Namun pada aturan ini konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana sih seorang guru itu memimpin muridnya dalam menumbuhkan disiplin dalam diri, karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini sekarang dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara atau Ki Hadir, maka seorang akan mampu mengontrol dirinya dan bersikap yang mengacu pada nilai yang diyakininya.
Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensi untuk tujuan yang bermakna. Dan guru dapat melakukan disiplin daripada murid melalui segitiga restitusi. Apa sih yang akan kita lakukan jika bertentang keyakinan kelas? Dan tadi kan sudah disebut sama Bu Ipa ya, Bapak sebelumnya. Apakah kita membiarkan atau justru kita sebaliknya kita membangun saja? Gimana Bapak dan Ibu? Jika kalau ada siswa nih melakukan sesuatu dengan yang salah, apa kita jalan saja gitu? Atau kita mencari solusinya gitu? Gimana? Coba Bu Vivi sini. Coba Bu lagi, maaf, Bu lagi. Bu lagi, kalau ada siswanya Bu lagi. Misalnya kalau ada siswanya Bu lagi melanggar suatu kesepakatan kelas yang dibuat bersama, ya melanggar itu, apakah Bu lagi itu melakukan saja atau ada pembinaan atau gimana sih? Silakan boleh. Melanggar sesuatu kesepakatan kelas. Kalau misalkan sudah disepakati bersama, terus dia melanggar, ya harus terima hukumannya. Gitu. Ya. Kecuali tadinya belum ada kesepakatan, nah baru ada pembinaan dulu. Tentang buat boleh. Ya, sekarang pada saat ini saat pembelajaran praktik ada siswa terlambat dan tidak mengenakan seragam sesuai dengan kesepakatan kelas. Kebiasaan kita selama ini adalah membuat mereka tidak nyaman, benar tidak nyaman, atau langsung memaafkan begitu saja. Kita lebih cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan daripada mencari solusi. Jadi kita kalau ada anak yang salah, kita tuh berarti ya sudahlah gitu, dimaafkan saja gitu, tanpa mencari sebuah solusi. Sehingga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Dan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaikinya sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai kebaikan yang diyakini bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi sendiri membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya. Lanjut. Nah, sini segitiga restitusi atau triangle, restitution triangle. Sini yang pertama memperhatikan terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menaikkan keyakinan kelas. Ketiga langkah ini didasarkan pada gambar di bawah ini ya. Ini gambar segitiga restitusi. Lanjut. Pada bagian dasar ketiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan perkataan saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk masalahnya. Lanjut.
Langkah kedua yaitu memvalidasi nilai yang salah. Pada langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kemudian dasar yang mendasari tindakan guru kita. Menurut teori kontrol yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika menolak guru yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka untuk berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Yang ketiga yaitu menanyakan keadaan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan yang dia percaya akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang dia inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru tersebut dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Sehingga restitusi ini dapat menemukan motivasi internal dan motivasi dalam diri murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dari permasalahannya. Di sini ada penerapan sedikit restitusi yang pernah saya terapkan. Coba lihat gambarnya, videonya. Dalam video tersebut itu tiga langkahnya apa saja Ibu? Tadi tiga diskusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Ya, ini juga apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tadi masalahnya begini, masalahnya ada dua mahasiswa itu telat gitu. Telat kalau pelajaran. Nah, kita tuh kalau ada sesuatu yang telat itu jangan
menjudge atau menanyakan langsung di depan siswa gitu. Kita panggil di suatu ruangan, maksudnya ruangan ini lah, ruangan yang berbeda gitu. Jangan sampai di hadapan semua murid, ya gitu. Terus kalau sudah kita menuju ke suatu ruangan, kita baru tanya, ya ini apa? Identifikasi masalah gitu. Masalahnya apa gitu? Kalau sudah kita identifikasi masalah, yang kedua memvalidasi dari masalah atau mencari alasannya. Alasannya apa sih? Bisanya telat, bisanya itu kita cari solusinya. Dan yang ketiga kita kaitkan dengan kesepakatan kelas gitu. Coba dari sini Bapak dan Ibu, di sini di antara Bapak dan Ibu yang sudah menerapkan segitiga restitusi siapa di sini? Barangkali Bu Lima. Ujian atau ulangan harian ekonomi, kemudian anak tersebut mencontek. Nah, kemudian setelah saya cirikan anak tersebut yang mencontek di waktu yang lain atau waktu yang berbeda, saya panggil ke ruangan guru, kemudian saya ajak diskusi alasan anak tersebut kenapa. Setelah tahu saya alasannya, pada saat itu anaknya beralasan tidak mempersiapkan belajar secara maksimal untuk ulangan harian tersebut, Pak, gitu ya. Sehingga anak tersebut itu komplain saat memberikan soal-soal, kemudian dia mencontek hasilnya. Jadi pada saat saya menstabilkan identitas, dia mengakui kesalahannya. Setelah itu saya memberikan solusi, karena yang pernah melakukan kesalahan itu bukan dia saja, Pak, tapi semua orang sepertinya pernah melakukan kesalahan. Setelah menguatkan dirinya, kemudian saya membangun kepercayaan yang kembali agar dia tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi supaya gimana caranya supaya tidak mengulangi, kita berikan solusi gitu. Dan memberikan kepercayaan berupa kata-kata dengan sikap positif seperti itu, Pak. Terima kasih buat Bella. Lagi dari Ibu dan Bapak guru yang lain, coba Bu Dewi sudah melakukan segitiga institusi. Bu Mela, coba Bu Mela sini. Ya, terima kasih Pak Suwadi, Bapak dan Ibu guru hendak mengizinkan saya di sini berbagi sedikit pengalaman saya tentang segitiga restitusi, di mana sebelumnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi yang langkah-langkahnya adalah yang pertama itu kita harus stabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama antara siswa dan gurunya. Nah, pada waktu itu kurang lebih sama kasusnya dengan Bu Lima. Kalau saya pengalamannya di kelas 11 IPA 7, saya pada hari itu sedang melaksanakan ujian harian, ulangan harian maba saya dalam matematika. Dan pada saat itu ketika mengerjakan, saya mendapati ada seorang siswa yang sedang melihat jawaban dari temannya. Nah, itu artinya mencontek begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu saya tidak langsung menegur anak di tempat atau di dalam kelas, melainkan setelah pelajaran selesai, setelah ulangan selesai, saya panggil ke suatu ruangan, saya ngajak ngobrol berdua gitu antara saya dan siswa. Nah di situ saya melakukan tadi langkah-langkah segitiga restitusi,
Dimana yang langkah pertama adalah stabilkan identitas dulu. Kita ajak ngobrol siswanya, kita stabilkan bahwa kita tenangkan supaya anak-anak itu merasa tenang, supaya tidak takut dengan kita. Kita bilang semua orang pasti melakukan kesalahan itu pernah, gitu. Begitupun juga dengan saya sebagai gurunya. Nah di situ kemudian setelah distabilkan identitas, saya juga bilang di sini bukan saya ingin mencari siapa yang salah atau menyalahkan anak tadi, tetapi saya di sini ingin memberikan atau mencarikan bantu solusinya supaya untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Kemudian saya ajak ngobrol, saya tanyakan apa penyebabnya beliau anak tadi kenapa bisa melakukan perbuatan yang tersalah, gitu bisa dibilang, yaitu mencontek jawaban dari temannya. Nah jawaban dari siswa tadi katanya tidak melakukan persiapan pada malam harinya, melainkan dia asik bermain handphonenya, itu bermain medsos, tidak belajar, tidak mempersiapkan, jadi pas ulangan dia tidak siap untuk menjawabnya, jadi lihat jawaban dari temannya. Nah setelah itu kita tanyakan perbuatannya itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, seperti itu. Nah jawaban dari siswa tadi, dia menyadari bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa di sekolah, siswa di kelas dengan guru maparnya, yaitu dengan saya. Nah siswa menyadari, kemudian kita tanyakan bagaimana solusinya, solusi supaya siswa tadi tidak melakukan hal yang melakukan mencontek tadi tidak diulangi lagi. Nah itu tindakan solusinya itu kita tanyakan dulu kepada siswanya, solusinya bagaimana gitu dari keyakinan kelas tadi. Itu saja mungkin Pak Sugati. Terima kasih. Begitu ulasan tentang segitiga distribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi hari kita Mas Radi, dan terima kasih juga untuk semua pemateri hari ini yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu audiens yang masih sangat semangat sampai akhir acara. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku moderator hari ini meminta maaf apabila masih banyak kekurangan untuk memandu acara hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Susilawati. Saya guru PAI di SMA Negeri 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Vivi Fikriah, Bu Ima Halimatus Syadiah, Pak Suradi, dan Pak Yudi Agus Fauziansyah atas ilmu yang bermanfaat yang sudah disampaikan tentang budaya positif. Saat ini saya sudah menerapkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya mengajar sejarah Indonesia. Terima kasih kepada Bu Ima, Bu Vivi, Pak Yudi, Pak Suradi yang telah mengajarkan tentang segitiga residu dan saya telah menerapkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita doakan ya semua cepat sembuhnya ya. Oke. Nah sebelum kita memulai pelajaran geografi ya, ini Ibu akan menyampaikan tentang apa itu keyakinan kelas ya. Supaya apa keyakinan kelas ini dibuat agar kalian itu bisa
nyaman di dalam kelas ini. Supaya keyakinan kelas ini semuanya bisa dilaksanakan oleh warga di 10.4 khususnya ya. Jadi Ibu minta partisipasi kalian supaya nanti keyakinan kelas yang kita buat ini semuanya disepakati oleh anggota kelas ini. Dan setelah disepakati semuanya menjalankan. Begitu, karena kan yang membuat keyakinan kelas itu kalian sendiri. Ya, jadi kalian berarti nanti ketika sudah membuat keyakinan kelas, kalian sudah siap untuk menjalankannya. Gitu ya. Karena sebuah keyakinan itu muncul dari diri kita sendiri. Oke, ya, paham ya? Nah, sekarang Ibu bagikan notnya ke kalian. Nanti satu orang akan dapat satu notnya. Kalian tuliskan satu saja ya keyakinan kelas yang yang kalian inginkan. Sebaiknya taruhlah HP-mu ketika guru sedang mengajar. Jaga kebersihan. Bersikap lebih ramah dan sopan kepada teman sekelas. Selalu belajar. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Lisna, tadi Ibu dengar dari Bu Ima, sepertinya Lisna sedang ada masalah ya. Nah, ada yang bisa bantu? Apa yang terjadi, Lisna? Iya Bu, tadi saat pelajaran Ibu Ima saya tidak hadir ke kelas. Nah, mengapa tadi Lisna tidak mengikuti pelajaran Bu Ima? Ibu yakin pasti Lisna punya alasannya kan? Iya Bu, karena saya belum mengerjakan tugas dari Bu Ima, jadi saya tidak hadir ke kelas. Nah, apa Lisna tahu Lisna sedang dalam masalah? Iya Bu. Oke, nah menurut Lisna apakah tindakan Lisna itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat dengan Bu Ima? Tidak Bu, karena tindakan saya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke, baiklah, di sini Ibu itu tidak mau mencari siapa yang salah ya. Nah, Ibu memanggil Lisna ke sini itu untuk mencari penyelesaian bersama-sama ya, supaya masalah yang dihadapi oleh Lisna ini cepat selesai begitu. Baiklah, kalau misalnya Lisna sudah menyadari perbuatan Lisna, bagaimana menurut Lisna cara memperbaiki tindakan Lisna yang tadi yang sudah dilakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Ima dan mengerjakan tugas dan tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Baiklah, ya sudah, silakan. Sekarang Lisna menghadap Bu Ima ya. Baik Bu.